Sebenarnya tidak semua masukan dari orang-orang yang benci dari kita tuh jelek. Coba kita telaah kali dulu. Ya. Benar nggak apa yang dia disampaikan? Iya. Oke, halo guys, balik lagi di segmen Bicara Cinta di episode 8. Ya, kali ini gue bersama Ali. Ali, apa kabar Ali? Cepat pan. Jadi Li di sini gue lo tau lah kan ada konten gue ini membahas tentang apa? Cinta-cinta gitu. Jadi gue mau mengulik hal-hal cinta dari lo gitu. Kayak mana kisah cinta lo gitu. Suka gue. Tolonglah jangan bahas masa lalu di sini ya. Saya kan nggak tahu ya ini saya diundang apa tuh? teman-temannya. Ya. Apa tuh? Hubungan kalian kan? Oh, udah bubar. Kayak kita. Oke. Oke, lanjut Li. Oke, apa Jadi nih? Bang Rabi itu mau nanya kayak mana kisah cinta Ali sekarang. Soalnya Ali ni gitu kan pejuang LDR gitu. Soalnya dia tuh awal kenalnya tuh mereka nih kisah cintanya agak paten sih kan. Iya. Agak Takut jatuh ya, Bang. Iya. Agak gimana gitu Li, jauh gitu kalian kan. Iya, Awal iya, kenalnya iya. gimana tuh? Bisa ceritain sedikit nak? Jadi waktu itu kan Ali ini keburu sakit. Apa ya? Ini serius nih. Jadi konten-konten lo ini serius semua nih. Iya, Nggak ada bisa ngobrol. canda lo. Canda mau terserah. Kayak mana pun terserah Iya. gitu. Jadi awal mulanya tuh apa ya? Waktu tuh Main Twitter, dari Twitter lah nak. Iya, dari Twitter. Gue kan download Twitter pas tahun 2019 November, tapi baru main pas awal Januari apa. Iya. Enggak, yang tahun jadi 2020. pertanyaan gue, dia kok bisa mau sama lo? Gue pelet. Orang Minang guys. Enggak, Kasih serius. korak guys. Enggak, awalnya Ya, tuh yang chat duluan lo. ya, awalnya tuh pas gue main Twitter tuh gue juga ini habis berhubungan sama perempuan sebelumnya. Ya. Terus dia juga di saat itu lagi galau-galau juga. Masuk. Belum. Cuman Belum. karena gue ngerasain apa yang dia rasain, yaudah gue kasih masukan terus kan. Nah, terus sering ngobrol-ngobrol itu. Ya. Tapi waktu itu nggak dia juga sih yang sering ngobrol, yang lain juga, tapi satu orang. Cuman itu share lagu aja kerja karena Ya. hobi kan. Nah, terus yang paling lengket tuh sama dia terus cerita sampai pas bulan puasa tuh kayak Itu awal dekatnya lah ya. ya kayak awal-awal puasa tuh kok dekatnya di situ lah. Berarti berawal dari Twitter. Dari Twitter, Pak. Iya ya. Dari Twitter terus sekali kan gue kode lah dia kan. Ya. Dari apa? Pokoknya gue nembak dia nih. Ya. Tapi ya malu-malu lah tadi. Ya kalau sama aku ya nggak apa-apa, tapi aku nggak mau nikah dulu, soalnya kan udah sukses apa sih Iya. orang cowok lah gitu Iya, kan. iya. Nah terus Berarti dia udah terima lo lah berarti. enggak, belum, dia Belum. nolak. Ditolak lo dulu awal tuh. Tolak gue. Tuh enggak langsung Tolak. terima. Iya, jadi PDKT-nya berapa lama? PDKT berapa ya? Sebulan. Ya sebulan lah. Nah terus Gue paling lama PDKT cewek itu 2 minggu putus langsung gue. Hubungannya. nah sampai sebulan lah kalau salah. Iya, oke. Kalau gue tuh. Oke. Nah terus habis itu dia suruh gue pergi kan, karena dia mikir gue tuh dia tuh orangnya nggak terlalu baik lah katanya gitu kan. Kata dia. Ya jadi dia ngusir gue, tapi gue bilang jangan kayak gitu, kita harus temenan aja, jangan sampai lepas Hubungan. silaturahmi gitu. Ya, Nah, ya. terus jadi pas ngilang dia nyariin. Iya. Nah pas dia ngilang gue nyariin. Iya. Satu kontek-kontekan terus, ya udah pakai sayang-sayangan kan. Gitu. Belum, enggak ada tembak-tembakan Glenn. Ada. Entah. Tapi kan pernah, cuman dewasa tuh yang kayak gitu. iya, tapi kan pernah, cuman kan ditolak, Pak. Iya. Nah, Terus nih yang menurut gue keren kemarin tuh pas kalian jumpa tuh kan ya kan jumpa kalian kan? iya.
yang bikin video pertemuan gitu. Keren, kan? Menurut gue ya kan? keren sih Yes. menurut gue. Terus yang kayak bapak lu lah. Terus yang kayak apa namanya? Di Twitter rame tuh. Apa pertumbuhan kalian? Pokoknya apa kalian milenial kali lah gitu ya, kayak bisa apa gitulah. Ya, perwakilan dari seorang Iya. sama pejuang LDR lah. Itulah. Setelah. Terus yang pas first impression lo jumpa dia kayak mana? Sesuai ekspektasi nggak? Sesuai kali Pak. Sesuai. Lebih lah Pak. Lebih dari. Oh, lebih ekspektasi lah ya. Dia kan pas kita tuh belum ketemu tuh udah 7 bulan loh. 7 Iya. bulan ketemu tuh kan. Iya. Jadi berandai-andai lah tuh kan nanya kamu tingginya berapa ini apa segala macam gitu kan. Iya. Terus dikur-kur lah, oh berarti kamu segini. Iya. Terus pas ketemu anjir anak nih. Kadang kan ada juga yang kayak gini apanya yang udah sesuai ekspektasi. Tahu nggak sih lo kayak orang di sosial media tuh yang kayak cantik kali gitu. Pas giliran jumpa, Zong ini enggak berarti Wih, enggak Pak. Sumpah. melebihi ekspektasi Asli, iya. yang lo harapin lah gitu Iya. ya. Terus orangnya asik enggak gitu menurut lo kayak? Jadi kita tuh ibarat udah sefrekuensi. Oh iya Jadi iya. dia iya. gila pun dia sejiwa lah gitu ya. Nah, dia gila pun berani. Gue juga gila. Lo tau kan gue gila kan? Iya. Sayang. Aduh, pantik. Jadi pas ketemu tuh kan pas gue besoknya tuh pas hari H nih mau berangkat kan. Pas Iya. makan kita nih. Iya. Kita bikin video ya, kita Iya. nge-vlog nanti aku ngedit. Iya. Rekam versi kamu. Satu lagi dianya mau gitu kan. Iya, mau. Cuman itu tuh cuma panjang. Cuman pas dari gua tuh Ngerti lah gue editor. Terus tuh. jadi gua cut gitu. Dah. Mantap. Tuh. Jadi apalah dulu mulai-mulai gitulah kan. Jadi Iya. karena dia videonya terlalu singkat dan dari gue ini kepanjangan, jadi gue potong-potong lah tuh. Pas sampai di bandara Iya. itu banyak cetannya. Iya. Aku udah di sini nih, siap-siap ya gitu. Iya. Terus pas udah keluar gue nyari dari mana terus tiba-tiba ada cewek satu yang megang HP Iya. Itulah dia. anjing itu deh. Ih, udah dekat nih kan. Terus malu-malu tuh kan. Iya. Ini dia sepakat nih Awkward gitu lah sih. Enggak sih. Enggak, santai ya. Ya, pas mau udah berjanjian nih kalau ketemu pelukan kita ya. Iya. Ya Tuh. udah habis itu pelukan lah. Ting. Wih. Penontonnya untuk Oh. bukan untuk weh. Udahlah. Tuh. Ya udah, terus Abis itu ya, ke abis rumah itu- siapa, abis- Glenn? Abis itu awkward sih. Dia banyak diam. Oh. Malu gitu. Ya, lo tahu kan gue orang yang gila kan. Jadi gue Betul. bilang, kamu diam aku pulang baliknya. Terus gila-gila gitulah gue gitu. Jadi dia ketawa-tawa ya, ketawa. Ya. Tuh abis itu kayak mana, Glenn? Lo tidurnya di mana? Itu pertanyaan gue. Di kos. Kos siapa? Kos-kosan. Oh, nyewa kos-kosan. Ya, soalnya orang tuanya nggak setuju. Oh, orang tuanya nggak setuju. Walaupun hubungan kita tuh terlihat indah di sosial media, tetapi rumit ya. Iya. Awal. Nggak ada juga hubungan yang mulus-mulus aja. Iya, apalagi LDR kan, yang disepelein sama banyak orang kan. Iya. Dari awal-awal hubungan pun keluarga dia maupun keluarga gue kan juga nggak menyetujui. Karena menurut gue LDR tuh hanya untuk orang-orang kuat gitu. Ini pula Iko Iko. Iya, karena apa itu pasti banyak kayak tantangannya. Iya. Pasti itu. Dan juga orang betul katanya Jauh Sihab tuh. Apa tuh? LDR ini lebih kuat cintanya. Iya. Ya kan soalnya Iya. mereka tuh menghargai pertemuan dibanding yang Iya. cintanya offline tuh pertemuan tapi ya gitu-gitu aja kan terus kan. Sebenarnya itu tuh tergantung pasangan antara kalian berduanya lagi. Terus apa? Kayak mana tuh cerita orang tuanya tuh? Nggak setuju dari segi apanya? Keluarga dia nih belum setuju kalau dia sama gue, soalnya keluarga mereka tuh lebih sayang ke mantan dia. Ibaratnya Rabi dan Oke, lanjut. ya gue bilang gitu juga, tapi Berasumsi kayak itu. berasumsi gitu juga, cuman kan ada ceritain sebelum ketemu pas LDR cerita gini. Ya. Keluarganya tuh
berpikir kalau mantan dia nih sang penyelamat dia lah itu. Iya. Tapi di sisi lain kan jauh lebih buruk dan mereka tuh nggak tahu apa-apa di keluarganya. Iya. Nah di situ berat sih. Coba. Sebenarnya lo harus bisa ngeyakinin keluarganya juga gitu. Iya. Kan pas di situ tuh kan datang karena kakaknya yang di atas dia nikah nih kan. Keluarga dia kayak mana sama lo? Ya selain orang tuanya lah, tak kakaknya, tak abangnya. Awalnya menjamu enak, tapi cuman datang nih, akhirnya datang juga, tidak iya, terus dicuekin. Dia sering cerita juga sama apa? Sama mamanya tentang lo. Dia nggak ada mama juga. Iya. Ngapain bapaknya lah gitu. Ya kan gue nggak tahu. Gue kan nggak tahu. Ya. Enggak. Dia tuh gimana? Berarti ayahnya masih ada. Ayahnya masih ada. Cuman hidup kita tuh sama. Kayak sama-sama anak bungsu terus. Kalau urusan keluarga tuh pasti kita dibilang masih kecil sana lah. Iya. Masih ikut campur. Nah, jadi udah makin besar kayak nggak jadi pendirian. Iya. Nah, ditambah lagi dia harus mandiri juga, harus kesana sini, nggak ada yang nganterin. Sama kayak tinggal di kos juga, di keluarga tapi tinggal ngekos. Pasti ada. Sini, gabung musuh. Terus cara lo menyikapi kalau ada orang tua yang nggak setuju sama lo kayak itu kayak mana lo? Ini untuk semuanya bisa juga ya, kayak misalnya pastilah banyak yang hubungan di mana kalian tuh ada orang tua kalian juga nggak setuju sama kalian, entah itu karena pendidikan kalian atau nggak sesuai gitu misalnya kan. Misal entah si cewek sarjana atau lo cuma kayak tamat SMA atau tamat SD gitu kan. Enggak, misal kan contoh anjing. Nah, jadi lo nanggapinnya kayak mana kalau orang tua lo orang tua dianya nggak setuju? Mana ya? Yang penting tuh mereka kan nggak tahu sifat kita tuh seperti apa. Yang penting walaupun mereka tuh dari awal berasumsi kita ini buruk. Apapun yang kita lakukan yang terbaik pasti tetap salah, tetap buruk. Nah, jadi ya kasih yang terbaik aja sampai mereka capek sendiri, nanti mereka juga ngerasa bersalah sendiri. Nama juga manusia kan, ada proses perubahan. Iya, betul. Nah, jadi awalnya Uminya gak setuju sama Rere. Benci sama Rere. Iya. Tapi sekarang siapa nama cewek lo? Siapa nama cewek lo? Rere. Enggak, nama Instagramnya apa kemarin? CTR apa sih? Lu tiap ngetek nama dia? Recat. Oh iya. Rere. Terus Hai Rere. Dia sempat ya sempat cerita juga sedih kan. Iya. Karena kan ada waktu itu kasus di mana gue masuk ke grup keluarga lah gitu. Jadi cekcok gitu. Jadi keluarga gue ini nganggap gue tuh berubah sejak sama dia. Iya. Jadi diburu-buruin lah gue, terus disangkutin sama pacar lo. Nah, jadi ya mau nggak mau ya gue terusin ke dia kan. Dia sedih juga, nangis. Apalagi yang ngerti dia tuh cuman mamanya. Mamanya kan nggak ada lagi. Iya. Nah terus walaupun dia sedih gitu, walaupun agak kecewa juga, cuman kan ya dia sama kayak gue lakuin yang terbaik juga. Sekarang apa curhat sama Umi sekarang. Umi yang ngontek dari luar. Sekarang ini di fase gua lagi yang nunjukin diri gua ke papanya. Cuman kakaknya yang ketiga itu belum tentu nerima gua, termasuk yang kedua benci sama gue. Iya. Banget. Itu tuh kayak mana ya? Sebenarnya orang nih membenci tanpa alasan nih agak heran juga sih sebenarnya. Dia belum tahu apa kita kayak mana, belum tahu sepenuhnya sikap kita kayak mana. Ya menurut gue ya itu tuh waktu lah lagi yang kamu aja. Ya. Jadi gini yang menurut aku, menurut gue ya itu sih waktu nanti yang menjawab semua. Tuh entah kalian dibuat makin mendekat atau makin jauh kan kita nggak tahu. Nama pacaran nih ya Liang, menurut gue ya pasti ada kayak apa itu tantang itu banyak kali gitu. Iya banyak banget. Iya kan. Nah, kayak lo sekarang menurut gue itu berat juga sih. Di sisi lain keluarga lo juga nggak suka, di sisi lain keluarga dia juga nggak suka. Satu lagi menurut apa tuh ya yang menjalani itu kalian berdua. Yang tahu kita. Mereka kan cuma nggak tahu. Cuman kan masalah itu yang kayak
karena kalian masih dianggap masih kecil, sebenarnya kalian udah makin besar juga lah, ya kan. Cuman emang kayak gitu sih rata-rata orang tua tuh kayak selalu menganggap kita tuh masih kecil. Kadang salah juga sih orang tua, bukan dibilang orang tua ya, orang-orang yang udah tua dari kita tuh juga. Kadang mereka tuh bilang, lo tau apa sih, lo masih kecil, lo nggak tahu dunia nih berat-berat susahnya gimana. Padahal tuh dunia dunia yang sekarang tuh 180 derajat udah berubah dari yang mereka jalani dulu gitu. Jadi nggak bisa ditolak seperti zaman orang tuh dulu. Iya, jadi proses beratnya tuh beda-beda, nggak bisa disamaratain. Iya. Jadi ke apa namanya tuh, keresahan lo lah kayaknya. Yang kayak lo tuh kesalnya tuh kayak apa namanya? Karena orang tuh nggak ngertiin lo lah tiba di Siapa dulu nih? Ya, di keluarga lo atau keluarga dia. Karena kalau gue apa tuh? Bilang aja ya. Iya, karena menurut gue ya gue pernah di titik kayak lo nih, kayak lagi hype-nya cinta gitu, lagi euforia, lagi semangatnya nih, baratnya berpacaran tuh emang kayak kita tuh udah peduli sama keluarga gitu, suka pokoknya kita apa gitu. Terus yang ya itu juga di sisi lain kita harus dengerin juga kayak masukan orang tuh, bukan kita harus semena-mena juga. Pertama kita kecil ya kan, ya enggak sih, kadang kita karena masih jiwa muda nih kita merasa ego kita tuh tinggi juga. Sebenarnya enggak semua masukan dari orang-orang yang benci dari kita tuh jelek. Coba kita telaah kali dulu, benar enggak apa yang dia disampaikan. Iya sayang. Terus lo kadang yang nggak terima lo tuh kayak mana? Misalnya orang tuh jelekin pacar lo kayak mananya gitu, lo nggak terima Enggak sih, mereka tuh berpikir gue tuh berubah gara-gara ini, gara-gara dia. Gara-gara pacar. Iya, terlalu sibuk sama HP lah inilah. Padahal juga kalau dibilang sama aja sih sama dulu, tapi memang lebih ke inilah. Memang juga karena ini juga makin kuat kan cintanya kan. Terus pas di fase waktu itu pas lagi LDR emang gue tuh dimusuhin sama keluarga gue sendiri, sampai Umi juga kan. Terus karena mungkin karena lo terlalu terlalu yang itu terus gitu. Hari lo hampir habis untuk itu gitu. Enggak juga sih. Kadang dibilang kayak misal di rumah nggak bantu apa-apa, gue bantu, tanpa disuruh pun bantu juga. Ada lagi gitu. Intinya tuh ada sesuatu hal yang baik juga yang gue kerjain, tapi mereka tetap mandang buruk terus dan disalah-salahin pacar gue ini, si Rere. Jadi ya gue kayak bodo amat aja. Terus tiba-tiba Umi langsung sadar gitu. Sadar kayak mana nih? Kayak lebih mendekat, terus lebih support gue lagi, sampai akhirnya ya Umi kan jadi terima gitu sama Rere sejak gue kesana. Gitunya. Yang tidak disukai kakak-kakak lo atau siapapun lah di rumah dari sikap Rere itu apa? Yang tidak disukai orang tuh lah, tapanya lah yang tidak disukai orang tuh. Yang kadang orang tuh ngeluh, pacar lo tuh gini gitu. Ada enggak? Orang enggak suka tuh pasti ada alasannya kenapa gitu. Itu yang gue nggak tahu. Kenapa keluarga gue nggak suka sama dia? Itu yang itu. Padahal kan pernah sih ada salah satu kakak gue kan gue kan manggil orang tuh sebut nama aja. Jadi pacar gue ini kesebut gitu gara-gara kebiasaan. Padahal kan itu kan kesalahan gue kan. Jadi mereka tuh nyalain pacar gue. Ya kalau menurut gue ya itu sebenarnya bisa lo konfirmasi antara lo sama cewek lo bilang hargai gitu. Mungkin dia karena keceplos kali ya. Cuman ya karena keseringan dengar dari omongan gue juga, jadi bukan berarti dia nak menghargai gitu. Ya kayak gue sama abang gue kadang kan memang kita tuh memang berdua kayak memang enggak ada panggil abang-abang gitu ya. Jadi patang payal jadilah. Ya gitu ya guys ya. Terus ini gue juga belum sempat tadi cerita. Jadi keluarganya tuh apalagi papanya nih dekat sama mantannya, karena mantannya nih
ini remaja masjid. Oh. Nah, iya, jadi iya. pintar sholat, apalah, Iya, pintar iya. ngaji. Terus di depan keluarga mereka pun Baik lah. anak ini. Kalau Jadi pas apa tuh? Pas dikasih tahu buruk-buruknya mantannya ini, jadi gue pernah tuh call sama dia tuh. soalnya Iya, sama 3. ya. Nantangin, Bos. Ya kalau menurut gue ya kalau Nah. kita sebagai laki-laki dengerin aja. Gitu. Iya, pertama Nggak usah yang pertama kayak emosi-emosi. enggak, gitu. pertama gini. Lu Ah. tau nggak sih laki-laki busik kayak anjing itu? Ah, Kayak tahu. datang nih, dia waktu Iya. itu datang ke rumah nih kan. Iya. Datang ke rumah cewek gue kan. Ah. Terus tiba-tiba mau pamit. Mau Iya. pamit lah kan Iya. ceritanya. Terus tiba-tiba pacar gue nelpon kan. Iya. Itu gue lagi video call sama Jarod tuh. Ya. Nah, terus ada yang mau ngomong bentar. Nah, terus Iya. jangan angkat kan. Halo. Gue ini. Ya. Lu serius sama Rere? Iya. Lu jagain dia ya, Iya. ini. Kalau lu buat dia nangis, gue cari lu. Anjing. Iya kan? Iya. Apa masalah apa emang gue harus Itu- izin ke dia dulu? iya. Lah, sokap nganjing. Gitu. Iya sama kayak gue sama dulu lah. Iya. Iya. Cringe itu Cringe. sama. Iya, cringe itu sama. Ya dulu ya. Novel. Lu enggak enak. Anjing lu. Nopes Rabia yang geprek. Enggak enak. Ali anjing. Jadi ya gitu. Jadi pas itu pamit. Jadi Viko tuh masih inilah kan, masih aktif lah kan. Iya. Jadi dia pamit sama orang tuanya. Terus Iya. dia pokoknya gue yakin sama lu orang yang baik apa segala macam. Ya. Ya lu juga gue gitulah Iya, gitu kan, iya. baik-baikin gitulah. Nah. Terus di situ emang gue kasihan kan ya, tapi pas belakang dia mau pergi kan. Dia mau pergi nih, set pakai motor, terus dari ini kan nganterin kan, Iya. nangis gitu. Gue sayang sama lu, Re. Pergi. Ngapain anjing? Drama lah ya. Drama. Sama kayak lo lah yang lagi tidur. Ngapain gue anjing? Ngapain gue anjing? Lagi tidur, ini orang malah nangis berdua di depan di ruang tamu. Nggak tahu dia ini ada kelelawar satu ini kan. Dia tengok. Apa nih anjing? Aduh. Nangis kalian. Mana ada? Apa lo lali? Pokoknya drama-drama mereka nih ya guys ya. Tahu semua. Tahu gue. Jadi gue juga benci tuh sama saudara gue itu satu lagi. Katanya alay lah, tengok kalian dulu, kalian buat surat pakai tetes air mata. Harusnya di gini kan bu. Dan sekarang pakai pena anjing ngapain? Tunjukin muka lo. Asik. Nih deh nih. Memang manusia tuh pernah berada di fase yang alay. Enggak apa-apa. Iya. Itu tuh tahap, itu proses. Iya. Terus kayak Bagi. kalau menurut gue satu lagi yang kayak ya kita tuh jangan sampai juga ribut kayak mana sampai hubungan kita sama keluarga kita menjauh juga sih Ya. menurut gue karena seseorang yang baru kita kenal. Tapi gue gak menjauh sih. Iya, mungkin karena apa aja tuh ya, kayak lagi time-nya belum lagi. Dan ini susah juga sih, soalnya ada waktu itu di fase dimana gue ngomong kan sama keluarganya nih, tapi sama kakak-kakaknya aja, Ya. soal ketakutan si Rere cowoknya kasar Iya. sampai trauma, jadi Iya. nggak bisa speak up sama gue aja. Iya. Nah, akhirnya gue ngomong lah situ sama kakak-kakaknya semua kan. Iya. Nah gue ngomong terus kakak-kakaknya pada shock. Iya. Terus akhirnya kakaknya ini samperin mantannya, Iya. tapi anjingnya mantannya nih bilang kalau di saat itu pas banget timingnya kalau kita tuh besoknya mau ke Bogoran jalan. Iya. Jadi si mantannya tuh bilang Rere pernah bilang sama aku mbak kalau Rere punya planning sama Ali jalan-jalan terus mau. Kakaknya percaya Tuh. dan akhirnya kakaknya makin benci sama gue. Oh. Kan anjing kan. Mm-mm. Masalahnya tuh nggak pikir aja pakai logika.
itu mantannya loh gitu loh. Iya, iya. Riri itu udah bilang dia ini pintar ngomong, Iya, jadi iya. nggak mau dipertemuin. Di saat itu tuh mau dipertemukan, cuman Iya, Riri nggak iya, mau. iya. Tapi anehnya ya kakaknya tuh percaya aja, itu intinya. Anehnya tuh di situ. Ya gue sampai sekarang kesal sama kakaknya karena ini adiknya loh, adik lo sendiri loh, udah Iya. menderita kayak gini, masa lo nggak percaya sama adik lo sendiri? Iya. Keluarga lo sendiri loh, padahal. Iya. Gitu loh. Keren juga podcast nih anjing. Trending atau ini anjir. Itu ya guys ya. Pagi. Gue lah nanya sekarang. Apa tuh? Gue setiap ditanya kok, gue orang tiap tanya misalnya di mana pun lagi konten pasti aib gue ini yang lu tanya. Apa tuh? Ya lo aja gali aib orang, masa Oke, orang fine. gali aib lo sendiri nggak boleh. Bitch. Nah, apa yang terjadi? Itulah memang. Ya gitu. Ya ceritain dong. Apa tuh? Kenapa kok bisa? Kan apa ada problem juga, apa ya sesuatu yang sulit untuk dijelaskan, lo curahkan di sini. Itu kayak mungkin dah apa aja sih? Permasalahannya tuh kayak Nah apa sih? Kalau gue setuju ya.